Ini musim pemilu ya. Semua kita lihat banyak sekali baliho dari para caleg gitu ya. Ya pasti nggak kecil tuh biayanya. Baliho sebesar itu ya di tempat yang strategis gitu ya. Di apa namanya, dengan media iklan yang memang resmi begitu ya, bukan asal sekedar baliho ditempel apa namanya di apa dipasang dengan bambu-bambu, tapi di media iklan yang besar gitu ya, apa namanya, itu bukan sesuatu yang sedikit, pasti biaya banyak. Belum lagi kemudian kegiatan-kegiatan lain gitu ya. Dan kebanyakan yang konvensional itu banyak melakukan tadi, keluar uang untuk besar-besaran untuk publikasinya dia, ya baliho dan sebagainya gitu ya, terus kemudian spanduk-spanduk, terus kemudian banyak keluar juga dengan apa namanya, menyebarkan sembako gitu ya. Nah itu hal-hal yang konvensional yang biasa dilakukan oleh apa namanya, oleh para caleg. Nah ada satu hal yang aku ya apa tips ya, aku bisa bilang ini apa tips atau mungkin usulan atau ide aja gitu ya, dari atau imajinasi bahkan gitu ya dari aku untuk bagaimana merebut hati manusia sekaligus merebut hati yang menciptakan manusia ya. Nah, daripada Anda membagikan sembako, daripada Anda pasang spanduk ya, kenapa enggak Anda salurkan dana yang Anda miliki untuk bisa berkampanye langsung kepada manusia dan langsung juga kepada Allah gitu ya, dengan memberikan pinjaman usaha bagi kalangan duafa ya. Ya, Anda misalnya nih ya, Anda keluarkan 10 juta misalnya, dititipkan ke DKM ya. DKM masjid bilang bahwa 10 juta ini tolong diputar sebagai hutang tanpa agunan dan tanpa bunga, tanpa riba ya, kepada 20 keluarga atau 20 emak-emak misalnya, untuk memulai usaha gorengan atau usaha apapun yang dengan modal 500.000 misalnya ya. Nah teman-teman mesti paham bahwa yang namanya hutang itu engagementnya ya, atau ikatannya itu lebih besar daripada katanya gitu ya, daripada memberikan sodako misalnya sembako gitu. Kalau orang memberi sembako kepada calon pemilih ya, itu ujungnya akan dibandingkan dengan calon lain yang juga memberikan sembako, dan itu bisa jadi besar-besaran gitu kan. Mungkin yang paling besar yang paling diingat kan gitu, atau yang terakhir gitu ya yang paling diingat. Tapi kalau Anda memberikan hutang untuk usaha, maka ingatan dia akan lebih daripada orang yang memberi sembako. Yang namanya hutang gitu. Apalagi kalau orang-orang kecil tuh yang namanya hutang tuh waduh, selalu diingat ya. Dan kita pun sebagai orang yang bisa Anda sebagai caleg gitu ya, memberi hutang, Anda juga mesti punya kewajiban untuk mengingatkan kepada yang berhutang tentang hutangnya gitu, sehingga ada hubungan silaturahim yang dekat gitu dan intens mestinya, karena ada hubungan hutang-hutang. Nah mudah-mudahan kalau dengan begitu, apalagi orang itu merasa terbantu dengan dia punya usaha segala macam gitu, si mama itu, maka dengan begitu apa namanya, si mama itu bisa bilang tuh sama anaknya, kamu pilih si Anu, mama nih punya utang sama si Bulan ini ya, dan utang itu untuk usaha kita, dan alhamdulillah nih kita udah bisa dapatlah sedikitnya keuntungan buat makan sehari-hari. Maka pilih ya, yang tadinya cuma satu mama, dia akan bawa anaknya dua misalnya dengan suaminya, jadi 4. Minimal dari 500.000 Anda bisa meraih potensi pemilih 4.
Jadi bayangkan misalnya Anda keluarkan uang 100 juta, 10 masjid, 10 DKM diminta untuk memutar itu ya, dengan misalnya kata 500.000 pinjaman pengembalian 2 bulan gitu. Ya, mungkin akan berlipat pemilihnya. Ya katakanlah sekarang sebelum ada pemilihan nanti ya ada waktu 3 bulanan lebih lah gitu. Ya kalau diputar sebulan-sebulan itu setiap 10 juta bisa menghasilkan kira-kira 4 dikali 20 ya. Terus 4 dikali 20 udah berapa? 4 kali 20 80. Hah? 80. 80 dikali 3 bulan. Udah 160. Ya 160 pemilih dengan modal 10 juta ya, dan itu berputar terus gitu kan. Insya Allah tips ini manjur ya, coba ya buat para caleg nih ya, dan uang akan kembali tuh. Insya Allah.